game, suka main game berjudul Arcanum Tower Defense. Jadi pertama-tama kita akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Bima Alianiagar, absen 19, dan saya sebagai game programmer atau yang bisa ditulis sebagai game developer juga. Saya Muhammad Syahrul Majid, absen 25. Saya di sini jadi kalau ditulisnya art director, tapi saya juga sebagai game programmer juga. Kalau saya Ramadhan Soekardi, saya absen 31. Saya di sini sebagai UI designer. Lanjut, jadi game kita ini Arcanum Tower Defense itu adalah sebuah game tower defense atau ya nanti saya akan jelaskan tower defense bagaimana. Jadi proyek kita ini adalah game tower defense dua sisi untuk platform mobile. Yang mana kita punya visualnya itu kita pakai 2D. Habis itu kita punya tema pixel dengan tema fantasi, medieval fantasi. Oke, lanjut. Genre permainan, jadi kita di sini proyek atau game kita itu punya dua genre utama, yaitu strategi dan tower defense. Jadi strategi itu ya kita mengutamakan strategi, jadi dalam permainannya kita dibutuhkan strategi yang baik. Lalu genre tower defense, jadi tower defense itu adalah game di mana kita itu tujuan dalam gamenya itu adalah melindungi tower atau melindungi base. Jadi misal ada ini player ini musuh punya base masing-masing, tujuan kita adalah defend base kita. Oke, lanjut. Lalu mekanisme permainan. Jadi kita ini sistemnya itu kita tower defense yang side by side atau yang cuma satu arah. Jadi kalau misalnya divisualisasikan kita cuma satu garis gini. Jadi player ada di sebelah kanan dari layar dan musuh ada di kebalik. Player ada di sebelah kiri dari layar dan musuh ada di sebelah kanan dari layar. Dan kita tujuannya adalah ngedeploy atau meluncurkan, intinya menambahkan unit-unit atau kita mendeploy unit untuk mengerahkan unit untuk kita kerahkan agar unit itu menyerang musuh, lalu tujuan akhirnya adalah menghancurkan tower musuh. Seperti saya tadi, objektif dalam game ini adalah menghancurkan tower musuh sekaligus mendefend atau melindungi tower kita sendiri. Jadi intinya adalah bagaimana agar kita bisa menang dan kita tidak hancur. Oke, terima kasih untuk ini powerpointnya. Kita lanjut ke mockup. Lanjut ke storyboard. Ya. Sekarang izinkan saya sebagai UI designer menjelaskan bagaimana storyboard dan wireframe dari Arcanum Tower Defense ini bekerja. Pertama-tama kita di bagian main menu. Di sini terdapat juga logo dari Arcanum Tower Defense di atas ini, lalu ada juga 3 tombol utama di main menu, yaitu play, di mana tempat kita bisa bermain, lalu setting, nanti yang mengarahkan kita ke pengaturan, lalu quit untuk keluar, dan ada credit. Pertama-tama kita masuk ke bagian setting terlebih dahulu. Kita ingin melihat setting. Nah, seperti inilah tampilan setting di Arcanum Tower Defense. Di sini ada pengaturan di sounds, music, dan vibration, yaitu getaran, di mana apabila ada sesuatu yang terjadi itu bergetar layarnya. Lalu masuk ke kredit. Nah, seperti ini bagian kredit. Di sini menjelaskan apa saja yang kita lakukan di sini. Lalu aset-aset apa yang kita gunakan, mesin-mesin apa yang digunakan. Lalu mencantumkan nama-nama orang-orang yang terlibat di belakang game ini. Lalu kita masuk ke bagian quick confirmation. Nah, di sini sebelum layar ingin keluar dari game itu akan ditanya gitu, ingin yakin bakal keluar atau tidak. Jadi sehingga tidak langsung keluar setelah mencet quick tadi. Sekarang kita masuk ke bagian level selector. Di sini Arcanum Tower Defense memiliki level selector berupa map, yaitu sebuah peta. Di sini level-level itu berjajar. Andaikan seperti peta, jadi ada level 1 di sini, level 2 di sini, level 3 di sini. Lalu apabila kita memencet peta tersebut, level selector akan membawa kita ke bagian level confirmation.
sini apabila kita sudah memencet suatu level, kita akan ditanya lagi, dikonfirmasi lagi apakah kita ingin bermain level tersebut atau tidak. Setelah kita memencet yes, kita akan dibawa ke bagian game. Nah, disinilah gameplay Arcanum Tower Defense yang dijelaskan mulai terlihat, di mana di sini ada gambar dari tower kami, tower player di bagian kiri, di mana pasukan player itu akan mempertahankan tower yang kita punya, dan di bagian kanan terdapat tower musuh yang harus kita hancurkan dengan bagaimana caranya. Lalu di sini ada juga unit-unit yang bisa kita gerakan di bagian paling bawah. Ya, ini adalah unit-unit yang bisa digerakkan, lalu juga ada tombol seperti skill-skill khusus yang bisa digunakan. Lalu apabila kita memenangkan permainan ini, nah ini terdapat konfirmasi bahwa misi telah selesai, telah tuntas, telah berhasil, dan user akan mendapatkan imbalan. Lalu apabila user kalah melakukan misi atau lawan berhasil menghancurkan tower player, misi akan gagal, dan player akan mendapatkan bagian yang kecil. Nah, itu tadi adalah wireframe, di mana di sini kita membangun game tersebut hanya gambarannya saja. Sekarang kita masuk ke bagian mockup. Nah, seperti ini tampilan dari menu dari Arcanum Tower Defense. Begini logo Arcanum Tower Defense. Dan di sini karena kami menggunakan tema medieval dan fantasi, kami menggunakan tema yang gelap dengan warna yang gelap, dan ya karena ini medieval, artinya apa yang kami gunakan di sini tentunya menggunakan aset-aset seperti bebatuan, lalu ya sesuatu yang tampaknya hanya ada di masa lalu begitu. Kita pertama-tama masuk kembali ke setting. Nah, di sini setting yang kita gunakan. Lalu masuk ke credit scene. Nah, ini juga seperti ini credit scene. Lalu untuk quick confirmation juga masih sama. Ada biar no dan yes. Lalu kita mulai masuk ke bagian play. Di sini level selector kami menyediakan 3 peta, yaitu pertama tadi Dark Forest menyediakan 5, lalu ada Blue Cave juga ada 5 level juga, lalu ada Gloom Forest. Di sini juga menyediakan 5 level juga. Lalu kita akan menuju ke bagian gameplay di mana permainan dimulai. Di sini ada konfirmasi lagi bahwa setelah kita memilih suatu level akan dijelaskan level apa yang kita inginkan. Nah, setelah kita mencet konfirmasi, kita di sini dihadapkan dengan permainan di mana seperti yang saya jelaskan tadi, ada unit-unit yang harus digerakkan dan bagaimana cara agar kita bisa melindungi markas player, dan bagaimana cara kita untuk menghancurkan tower musuh. Lalu apabila player berhasil memenangkan permainan seperti ini tampilannya, player akan mendapatkan imbalan. Lalu apabila player gagal mempertahankan tower, player akan gagal dalam menjalani misi tersebut. Nah, kita juga bisa mempause gameplay seperti ini tampilannya. Di sini kita juga bisa membuka setting. Apabila kita membuka setting pada waktu gameplay, settingnya akan menampilkan seperti ini juga. Ya, mungkin seperti itu saja. Kita apabila mencet exit langsung kembali ke menu. Baik, selanjutnya setelah kita melihat storyboard dan mockupnya tadi serta penjelasannya dari Rama dan Al, kita langsung coba saja di gamenya ya.
sini gamenya belum kami build, jadi masih dalam izinnya atau Unity. Jadi seperti itu. Ini ada splash dari ini kalau defense-nya. Sound effect. Setting tuh, settingnya sama ini. Oke, jadi saya jelaskan lagi ya, di sini adalah tampilan menunya dari game kita. Kita coba ke setting dulu. Ke setting. Itu sudah otak-atik sebentar ya. Coba di otak-atik musiknya dulu. Nah, di settingnya sudah terimplementasi. Tapi untuk sound effect kita masih beberapa saja, jadi belum seluruhnya. Di setting sini kita ada tambahan selain vibrasi, kita ada visual effect. Jadi ketika apa ya, kita tahu di sini visual effect itu kita sudah melakukan benchmark atau pengujian kecil-kecilan. Ketika kita enable memang gamenya itu terasa lebih berat ya, jadi kita tambahkan toggle saja seperti itu. Tapi berhubung di sini kita melakukan testing di engine, kita enable saja supaya mantap. Oke, kita kembali. Oke, lalu kita pencet gradingnya. Nah, di gradingnya sini kita bisa scroll ya. Di sini kita sudah cantumkan beberapa aset yang telah kita pakai karena beberapa apa ya, orang yang memberikan asetnya itu mereka tuh lisensinya perlu dicantumkan gitu. Jadi supaya kita tidak terkena copyright gitu, kita akan cantumkan juga siapa saja membuat asetnya seperti itu. Kita kembali lagi. Dan sini juga ada quit. Ya quit untuk keluar dari webinar. Iya, tidak ada. Nah, di situ kita coba pencet play. Nah, di sini sesuai yang sudah Rama jelaskan tadi, di sini ada 3 bioma. Satu bioma itu memiliki 5 level. Jadi untuk kembali ke awal. Untuk Dark Forest sendiri levelnya 1 sampai 5 lanjut. Di Blue Cave sendiri 6 sampai 10 lanjut. Di Gloom Forest sendiri itu 11 sampai 15. Kita coba ke level 1 ya. Dan perbedaannya untuk level yang sudah terbuka atau belum, mungkin di sini terlihat level yang sudah terbuka itu dia memiliki warna yang lebih terang ya. Sementara yang belum terbuka itu memiliki warna yang lebih gelap. Oke, coba dipencet dulu. Nah, ini kita pencet yes. Nah, ini adalah untuk tutorialnya. Yang ini berbahasa Inggris. Jadi yang kuning ini merupakan apa ya, objektifnya. Jadi kita disuruh untuk mendefend kristal kita di sini. Dan menghancurkan kristal musuh ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tutorialnya, kita disuruh menggerakkan layarnya, menggerakkan posisi kameranya kanan dan ke kiri seperti itu. Nah, di sini kita juga ada tutorial, kita juga punya gold. Gold ini emasnya gunakan untuk memunculkan pasukannya nanti di situ ketika sudah mencukupi. Nah, ini biarkan tutorialnya jalan dulu. Nah, ketika mungkin untuk goldnya nih kita bisa upgrade ya untuk kapasitas maksimal dan juga emas per detiknya itu untuk meregenerasi emasnya kita juga bisa upgrade. Lalu selain itu kita juga bisa speed up gamenya. Mungkin kalau pace gamenya terlalu lama kita bisa speed up, kita bisa mencet button di atas seperti itu. Nah, ketika masa sudah mencukupi kita bisa mendeploy ya, memunculkan musuh-musuhnya seperti itu. Dan nanti kita menangkan dulu saja ya, mungkin agak sedikit lama, mungkin bisa dicepatkan ya. Goldnya di-upgrade lagi. Nah, untuk gold ketika di-upgrade, selain dia memaksimalkan kapasitasnya, sekarang kan dia jadi 400, untuk regenerasi goldnya dia juga menjadi lebih cepat gitu. Jadi di sini unit kita sebenarnya tidak hanya satu, nanti akan terbuka seiring kita mengerjakan levelnya. Dan untuk batas upgrade meningkatkan goldnya sekarang masih terbatas di level 3. Nanti juga seiring kita menyelesaikan level tertentu, kapasitas goldnya itu juga akan bisa bertambah seperti itu. Nah, ini ada sudah jika dia sudah alam. Nah, ini merupakan bagian dari tutorial ya. Nah, jadi ya intinya musuhnya sudah kalah itu cepat di Dreambridge. Nah, muncul panel seperti ini. Nah, ini bukan bagian dari tutorial ya.
Nah ini bagian dari nanti setiap level. Nah untuk level 1, ketika level 1 selesai, kita akan mendapatkan archer. Archer ini adalah pasukan baru yang nanti kita bisa pakai di level selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke level 2. Sini nama level dan kita nama Yoma seperti itu. Nah seperti yang bisa dilihat di sini sudah ada unit barunya itu archer. Kalau archer sendiri itu dia tuh long range ya, jarak jauh gitu. Jadi daripada dia mendekati musuhnya, dia tuh menyerangnya dari belakang seperti itu. Nah kita coba spawn archernya dulu ya. Kita mau testing dulu, mau ngecek. Nah ini archernya menembaki panah dari jauh seperti itu sih. Jaraknya ini dolar berkurang mbak, cuma ini kan cepat itu, nah itu berkurang mbak. Nah sama seperti tadi, cuma bedanya yang ketika gameplay biasa tidak ada panel-panelan banyak karena ini tutorialnya sudah selesai. Jadi seperti itu. Nah sama, cuma level 2 kita tidak mendapatkan reward apa-apa ya, karena tidak semua level itu memiliki reward. Contohnya di level 1 sendiri itu dia akan membuka pasukan baru, untuk di level 2 ini tidak. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah jika lanjut ini kita langsung menuju ke level 3. Dan di sini kita juga punya ini ya, chipnya ya teman. Nah, kalau kita pencet di sini kita bisa unlock all unit tanpa kita ngomong ini dulu. Nah, yoga kamu diam dulu kamu. Nah terus habis itu ya sama sih. Nah di sini ada unit-unitnya. Lalu kita juga bisa unlock level. Coba kamu unlock. Nah level goldnya jangan dulu. Nah kita coba ke main menu dulu ya. Kita mau mencoba. Udah di level 3 sih. Nah kita coba play. Nah di sini levelnya sudah terbuka semua ya. Karena memang kita ngecit tadi. Nah kita coba tadi kan kita di biome 1 sudah. Kita akan coba di biome kedua yaitu blue cave. Coba salah satu saja. Nah ini adalah level 7 blue cave, nama biome-nya. Nah jadi seiring bertambahnya seiring levelnya makin besar, maka unit pasukan-pasukan musuhnya itu juga akan berbeda-beda. Tadi kan kita cuma ada satu. Nah ini ada, nggak tahu ini apa ini kelelawar ya. Nah, jadi yang membedakan level 1 dan membedakan per level itu sebenarnya cuma mungkin biomanya, lalu unit ini akan dikeluarkan oleh musuhnya seperti itu. Dan setiap unit ini mereka memiliki skill-skill yang berbeda seperti itu. Mungkin bisa di bootnya dicek juga. Iya. Ini kita sekilas saja ya. Ini dulu kan seperti ini. Lalu kita akan berganti lagi. Tapi untuk ya gameplay tetap sama. Kita coba di Green Forest ya. Dari salah satu saja. Nah seperti itu. Nah ini di Green Forest. Nah ini Green Forest itu tetap sama. Yang mungkin membedakan ya ini pixelnya juga beda per bioma, bukan per level ya bedanya. Nah ini ada musuh seperti ini, mungkin musuhnya ini ya jarak jauh seperti itu. Ada skeleton juga. Jadi mungkin yang memainkan gamenya mungkin kurang jago ya, jadi kita kalah terlebih dahulu ya. Nah itu yang ungu itu mungkin ini ada poisonnya ya. Kalau kalah tetap boleh seperti ini. Kalau kita kalah dan kita continue ini bakal akan mengulang levelnya. Nah yang berbeda dari level lainnya mungkin di level 15 ya. Kita coba ke level 15. Nah di level 15 sendiri itu kita akan melawan satu bos saja. Dan level 15 ini lebih mudah.
karena saya setting itu. Nah, ini bosnya seperti itu. Dan ini lapangnya tadi kan tidak gerhana, ini gerhana supaya keren. Nah, ini bosnya ini jalannya lama ya, karena kita berikan waktu untuk kita mengupgrade goalnya dulu ya, sebelum bosnya nanti sampai ke base kita. Yang mungkin agak lucu jalannya ya, karena kita speed up seperti itu. Nah, itu merupakan skill bosnya, jadi dia memiliki area yang sangat luas sekali. Nah, itu bosnya ketika memiliki dewi sangat sakit sekali. Nah, itu satu kali itu kita langsung mati. Jadi kita sebenarnya dituntut untuk all in di sini. Kita harus mengeluarkan semua tenaga. Gitu. Nah, kayak tadi itu merupakan skill bosnya dan itu area skinnya itu 1 meter. Jadi seluruh pasukan kita itu akan kena. Bisa digeser dulu lah ya. Nah, itu biar kelihatan. Ya itu sound effect bosnya aja itu. Itu nanti sound effectnya sebenarnya masih placeholder aja, cuma saya untuk ngetes aja. Jadi sound effect dari masing-masing kayak kita ini ada. Iya, seharusnya ada. Cuma kita asetnya belum tak sisanya udah ada dan kita sudah tes tadi di untuk bosnya bisa. Nah, ini kalau bosnya nanti kita sudah kalah ya sama lah. Nah, kalau sudah menang ya sudah, karena sudah selesai udah balik saja lah. Sebenarnya mau nambahin, cuma udah kita segini dulu saja gitu. Kita perlu juga untuk maintenance mungkin jika ada bug segala macam, dan mungkin untuk performa juga gitu. Karena ini di mobile kita untuk membuat game sangat memperhatikan performa juga gitu. Seperti itu sih seluruh gameplaynya. Mungkin dari tidak mungkin pasti ada. Dari Bapak penguji ada yang ditanyakan ini pasti. Di sini kamu tabelnya ada level 1 gold per second 2,5. Oh iya betul Pak. 100 itu apa maksudnya? Itu data untuk mungkin bisa katakan dulu nih. Itu data di game-nya sih Pak. Jadi kan kemudian kita bisa mengupgrade gold tuh Pak. Nah, setiap upgradean datanya kita taruh di GDDC. 2,5 per second. Berarti Iya. butuh waktu Ya, butuh waktu 1 detik untuk goldnya tuh bertambah 2,5. Misalkan 2,5 gol setiap detik. 2,5 gold setiap detik. Ini Pak tabel. Nah, ini tabelnya kita convert menjadi seperti ini. Nah, ini kita integrasi langsung dengan upgrade-upgradeannya kan gitu. Dan itu ya sama karena kita acuannya begini. Dan situ ada max goldnya. Nanti gimana? Max goldnya itu ya itu Pak, yang kapasitas goldnya. Oh, jadi Jadi kan tadi ada kan maksimal berapa? Iya. Terus untuk waktu yang ada di masing-masing player bisa belum ada di tabel ini seperti ini maksudnya. Waktu untuk menunggu player bisa muncul di tampilan Cooldownnya Ada cooldown per unitnya ya Pak ya. eh, Itu kita nggak pakai tabel kayak gini sih Pak. Jadi kita seringnya satu persatu. sama, tadi sama. Sama Pak. Masing-masing waktunya sama, masing-masing player waktunya sama. Oh, tidak, Pak. Tidak Pak. Oh enggak. Per karakter ada berbeda-beda. Nah, ini Pak. Misalnya tadi yang bandit itu yang awal-awal tadi Pak, yang dia memakai pedang. Ya. Nah, itu di sini cooldownnya kita set juga. Nah, ini tadi tampilkan di sini juga. Oh sudah. Di tabel. Soalnya tabelnya panjang banget. Oh ya tabelnya soalnya panjang tadi ya. Nggak misalnya kayak bandit itu butuh waktu berapa detik untuk sampai. Oh, Untuk Ronin berapa, untuk Blind Hunter berapa. Oh, Karena tampilkan ya mungkin tabel sederhana kayak gini aja nggak apa-apa. harus persisnya gitu. Oh ya siap Pak. Ada tambahan lagi dari penguji. Darah sebelah kanan, sebelah kiri banyak nggak?
berkurang kalau dia. Wah, Berarti kan pernah ketika kalah tadi berkurang. terakhir. Ketika kalah ya. Mulai sekarang. Enggak, itu. Masih mati itu enggak berkurang. Yang terakhir tadi, oh isi full terus itu. Oh yang terakhir kita ngelawan musuh. Hmm. Oh mungkin yang main jago, Pak. Jadi Enggak sama sekali berkurang, kan ada yang mati. oh Hitungnya gimana? ini yang di sini tuh Pak, ini kan yang dimaksud. Nah itu merupakan darah dari kristalnya nih Pak. Oh, please. Iya. Masuk maaf Pak. Kesenggol. Nah jadi yang di sini itu kristalnya musuh, yang di kiri itu kristal fire mengikuti tempatnya juga. Kalau musuh kan di kanan, jadi kemarin itu di kanan. Nah, itu berkurangnya gimana ketika kristal apa itu? Ketika kristalnya itu di attack, diserang sama ini musuhnya. Nah itu belum sampai situ ya. iya, tapi bosnya masih di sini Pak. Namanya apa tadi gamenya? Arcanum Tower Defense. Nah, tower. Towernya mana? Pasti gitu kan Pak. Nah, tower defense sendiri itu kita tambahkan karena SEO Pak. Iya, Pak. Tower defense Jadi itu tower B-nya. Iya. Ya, tower Ternyata defense. kok bukan diamond apa? Arcanum lebih keren Pak karena apa? Gitu. Arcanum ini kalau kita Arcanum diamond defense misalnya gitu. ya Soalnya nama utamanya itu Arcanum, Pak. Heeh. Kita tambahkan tower defense karena itu gateway-nya. Gendernya tower defense. Iya. Nah, ya, mau gold apa itu diamondnya di mana? Kan harusnya menjaga diamond ya. ya Atau mungkin ditambahi tower, bentuknya tower di dalamnya diamond apa? betul. Jadi Tower itu genre ya ternyata ya. ya Ya, bagi orang awam kalau tower itu kan ya pikirannya ada towernya, ada menaranya. Gitu. ya Tapi ternyata tower itu genre dari nah ini mati loh. ya berarti nanti harus ada penguji dari khusus untuk apa? Untuk game. Jadi khusus game nanti dijadikan satu nanti supaya pengujinya langsung dari industri game. Ya alhamdulillah. Maunya dari mana? Role play atau Sat River atau Joylin? Dari Agate mungkin Pak ya. Ada apa? Dari Yonan jauh. Oh iya, dari itu apa punya poin? Rancangan juga. Kita balikan saja ke menu supaya soalnya nggak terlalu ya nggak terlalu Kita tidak tahu. Itu berarti 15 level ya? iya sudah. Karena membuat levelnya cukup mudah Pak, karena ya iya sama, cuma yang beda 5 level, mungkin per 5 level jadi yang beda nanti. Jadi ini secara itu kan jadi nggak desain level, jadi desain level kita buat menjadi 50. Karena kita juga kekurangan aset. Dengan aset itu tidak ada. Nah, iya itu Pak. Kan yang gratis kan pasti terbatas tuh Pak. Iya, ini yang kita pakai aset. Tidak kita cari kita juga. Arcanum. Arcanum itu artinya conquer. Kayak Napoleon Bonaparte Pak. Keren, keren. Iya Pak. Nama tokoh. Dari bahasa Romawi. Iya, artinya conquer, menguasai. Kan jika kita apa ya ada filosofinya sedikit kan jauh lebih keren seperti itu. Sebenarnya monster terakhir lebih di jalannya diharuskan. Oh ya siap Pak. Bagi dia. Siap Pak. Tinggal itu. Apakah ada saran dari penguji lain? Kita ditambahkan sound effect untuk pada saat dikubur. Ya, Makin rame. iya betul Pak. Terima kasih Pak.
remaja sampai dewasa. Remaja itu berarti Kabur ya. soalnya terus Pak gelap Pak tarung-tarungan berarti dicontoh nanti kabur. Iya Pak, takut nanti kan tawuran sejak dini gitu Pak. Iya. Malah biasa gitu. Nah, jangan dibiasakan Pak. Jangan dibiasakan itu ya. Kami tidak mau kasih contoh buruk Pak. Ya contohnya baik-baik. Apa bulanmu itu Bulan. bayangan apa itu? Oh, tipe dalam Pohon Pak gitu. Estetika. Oh, iya. Oh, kayak gitu. Baik, karena kita sudah menyelesaikan presentasinya, kita undur diri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.